Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Didi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang Flutter. Jadi Flutter itu salah satu framework yang ada di Android atau di mobile programming, di mana dia digunakan untuk membantu kita membuat sebuah aplikasi Android dengan mudah ya. Jadi Flutter itu sendiri kalau kita cari-cari di Wikipedia, itu dia merupakan salah satu open source software development kit yang dibuat oleh Google, di mana dia bisa membuat aplikasi untuk OS Android, iOS, Linux, Mac, Windows, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Dan juga dia bisa untuk membuat web ya. Nah, jadi itu kelebihan dari Flutter. Flutter itu yang kita pakai saat ini adalah untuk pemrograman mobile atau mobile programming ya. Jadi Flutter itu sendiri kalau kita lihat di sejarahnya kan bisa lihat sendiri ya di Wikipedia ya. Sejarahnya sendiri baru-baru aja sih nggak kurang lebih 2 tahun yang lalu sudah ada ya Flutter versi 1 nih. Kalau kalian lihat di sini 2018. Nah, untuk arsitekturnya sendiri Flutter sendiri dasarnya dia menggunakan bahasa pemrograman Dart. Di Dart itu sendiri bahasa yang diciptakan oleh Google. Di mana Dart itu kalau kita lihat di sini ya, di Wikipedia juga adalah salah satu bahasa pemrograman multiple platform. Jadi dengan adanya Dart ini kita bisa membuat sebuah aplikasi, bisa membuat berbagai banyak aplikasi dengan satu bahasa pemrograman. Ya seperti mobile, desktop, server, dan web. Jadi seperti itu. Jadi multi talent ya, multi programming. Jadi bisa membuat berbagai macam aplikasi dalam satu bahasa. Jadi kayak gitu. Dan itu sendiri juga sama, kurang lebih sama ya pembuatannya. Mungkin 2000, kalau kita lihat di sini dia tahun 2013 2000 berapa nih? 2011 ya untuk historinya. Kalian bisa lihat sendiri lah di Wikipedia atau di Google banyak. Nah, kalau untuk mau belajar tentang Dart tuh kalian bisa lihat di Dart.dev-nya sendiri. Tutorialnya ada banyak di sini. Nah, di sini kita langsung aja ya bahas tentang Flutter, gimana caranya instalasi Flutter di Android Studio, terus cara membuat aplikasi simple di Android Studio menggunakan Flutter. Nah, sebelumnya untuk tutorialnya sendiri ada dua aku saranin. Yang pertama dari flutter.dev docs ini terserah kalian mau pakai ini, tapi saran saya sebenarnya kalau untuk saran aku sih sebenarnya untuk belajar Flutter sendiri bahasanya lebih gampang kita menggunakan yang ada di Tutorials Point. Tapi Tutorials Point itu sebenarnya sendiri untuk tutorialnya sendiri dia source-nya sendiri dia ngambil juga dari Flutter ini. Jadi kita lihat aja di useful link-nya di sini dia ngambil juga dari websitenya Flutter. Nah, flutter.dev ini dia ngambil dari situ juga. Jadi sama dasarnya, cuma kalau aku baca sih bahasanya lebih enak dimengerti yang di Tutorials Point ya. Nah, coba terserah kalian sih, kalian mau pakai yang Flutter.dev atau Tutorials Point. Tapi kali ini aku mau pakai yang Tutorials Point aja. Oke. Jadi untuk Flutter tadi sudah aku jelasin, aku singgung sedikit apa aja sih Flutter itu. Nah, untuk kelebihannya sendiri tadi sudah aku jelasin ya. Pertama dia multi platform. Jadi kita membuat satu program bisa dipakai untuk berbagai macam application. Nah, kalau di sini kita fokus ke mobile, dia bisa dipakai untuk Android dan iOS. Jadi kita hanya butuh satu bahasa aja dan kita bisa jalanin di iOS atau Android. Tapi di sini kita akan bahasnya untuk Android aja ya, karena iOS itu ada sendiri untuk emulatornya. Jadi berbeda ya. Kita bahas untuk Android aja. Nah, untuk kekurangannya sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak sih kekurangannya ya. Yang pertama sih kalau karena ini bahasanya berbeda dari OOP yang biasa kita pelajarin di Android itu yaitu Java, maka kita perlu belajar sedikit. Selanjutnya di dalam Flutter ini sendiri untuk user interface dan logiknya itu gabung jadi satu, jadi tidak terpisah. Nah, itu kekurangannya. Tapi ya kalau kita belajar sedikit demi sedikit mungkin kita akan paham apa sih itu cara membuat aplikasi di Flutter. Nah, itu sebenarnya itu aja sih kekurangannya. Jadi perlu belajar lebih dalam lagi tentang Flutter, itu aja sebenarnya. Oke, kita akan langsung masuk aja ke tutorial Flutter. Jadi di sini kalau kalian buka websitenya Tutorials Point, sini kita akan langsung masuk ke installation aja ya. Installation. Nah, yang pertama-tama kita butuhkan adalah Android Studio jelas.
Yang kedua, download SDK-nya, SDK terakhir. Di sini aku coba lihat ya, kita lihat di websitenya flutter.dev ini, kita coba download SDK terakhir. Nah ini SDK terakhir 1226 ya kalau nggak salah ya. Nih, ya benar. Oke, kita download dulu. Oke, ini sekarang sudah terinstall Android sudah terdownload Flutternya. Kita coba ekstrak dulu. Katanya sih ekstrak, kita ekstrak all semua. Oke, ternyata ini sudah aku ekstrak ya. Filenya sudah aku ekstrak. Kita selanjutnya katanya sih kita buka ini toolsnya ya. Toolsnya kita buka Flutter Console, kita cek. Di sini langsung katanya Flutter Doctor. Katanya sih kurang lebih hasilnya kayak gini ya. Oh ternyata mau download lagi ya, download dulu. Oke, kita tunggu lagi downloadnya. Jadi intinya untuk install Flutter ini kita butuh koneksi internet ya. Pertama-tama sih, pertama-tama. Nah, setelah kita klik Flutter Doctor, itu ternyata di sini ada info-info. Dia ngecek apakah kita sudah menginstal SDK terbaru atau Android Studio. Oke, di sini ternyata kita sudah menginstal Android Studio sama SDK ya. Sekarang dia mengecek SDK version. Nah, kita cek aja dulu. Oke, tunggu. Oke, ini sudah selesai cancel dokternya. Tadi aku ada yang lupa ya, seharusnya ini ditaruh di C, jadi tinggal kita kopas aja dulu ya, bentar. Kopas di C di sini. Nah, setelah itu katanya sih kita harus update environment-nya dulu ya. Environment-nya Flutter bin. Nah, kita coba update dulu. Nah, harusnya kayak gini katanya. Jadi kita coba update dulu. New. Ya, apakah sudah selesai kopinya? Aduh, lama juga ya. Katanya sih harus update environment dulu. Variable name, variable value nya Flutter, terus variable value nya dari di ini katanya sih bin ya. Aduh, belum ya, sebelum selesai ini, tunggu lagi ya. Kita coba masuk ke update environment-nya dulu. Local disk Flutter ini bin gini ya. Oke.
Sekarang sudah terupdate ya environment-nya, katanya gitu. Kalau nggak di update ada error atau masalah apa. Nah, oke, kita coba aja ya. Setelah itu selesai, kita masuk ke Android Studio. Android Studio kan sudah aku buka tadi. Kita buka Android Studio, katanya klik file, setting, mana settingnya. Selanjutnya plugin, terus select the Flutter plugin dan klik install. Flutter. Oh, ini ada nih, ada. Dan klik install. Save. Oke. Setelah itu katanya langsung restart IDE. Oke. Restart. Oke, tadi sudah. Jadi instalasinya pertama-tama download dulu ya Flutternya, terus nanti jangan lupa environment-nya diupdate, dan juga jangan lupa save-nya di C ya, di local disk ya. Nah, tadi aku ada kesalahan sedikit, seharusnya aku simpan di C. Oke, sebenarnya kenapa sih di C? Sebenarnya untuk memudahkan aja sih si sistem itu mencari. Sebenarnya kalau kita simpan di selain C itu nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Oke, selanjutnya karena ini sudah selesai, oke, tinggal tunggu aja. Karena sudah selesai diinstal, kita sekarang masuk ke creating simple application. Oke, kita coba lihat dulu ya. Sambil nunggu, close. Nah, ini sudah muncul ya. Kita klik file new Flutter project, sudah muncul. Kita klik new. Selanjutnya di langkah selanjutnya kita pilih Flutter application. Oke. Flutter application, next. Terus isi project name-nya apa? Nah, di sini kita coba Flutter hello app. Oke. Selanjutnya install Flutter SDK Pad. Flutter SDK Pad ini di mana nih? Flutter. Oh, Flutter tadi ya, kita install tadi ya. Oke, di sini tadi. Nah, ini. Nah, selanjutnya description. Ya sudah, next aja, nggak apa-apa. Ini terserah nih ya, isinya configure ini. Package name-nya sudah. Kita coba klik finish. Nah, di sini ada beberapa informasi, kalian bisa baca sendiri ya. Jadi untuk ngoding kita itu ada di di Dart ya, .dart. Di sini untuk ngodingnya bentar. Oh nih, replace code. Nah, di lib/main.dart ya, di situ katanya. Creating Flutter project. Windows ya. Oke, kita tunggu aja dulu prosesnya. Ini masih proses ini ya. Ditunggu aja. Nah, ini masih nunggu ya. Ditunggu lagi. Memang kalau ini ada banyak banget package atau atau SDK atau apa yang perlu diinstal. Nah, sambil nunggu instalasinya selesai,
Oh, ini sudah ya? Oh, belum. Indeksnya. Nah, jadi sini ada beberapa informasi yang kalian harus pahami. Yang pertama ada kata import. Berarti import di sini nomor line 1 ini itu fungsinya kalau kita baca di sini adalah sebagai package material. Jadi menandakan bahwa ini materi desainnya untuk Flutter. Selanjutnya yang kedua adalah untuk ngerunning. Jadi ini adalah function untuk ngerunning aplikasi kita. Nah, ini di sini ya. Selanjutnya di sini ada kelas, sama kayak OOP umumnya, dia ada kelas juga. Bedanya di sini. Nah, di sini bahasa ini. Jadi di sini ada title, ada tim, tim data dan seterusnya. Nah, sebenarnya di sini ini sebenarnya default aja, kalau kalian langsung running aja sebenarnya nggak bisa. Nah, cuma di sini kita coba ikutin tutorial aja ya. Jadi di sini di tutorialnya sambil jalan aja sambil nunggu selesai. Di sini ada dua kelas, dimana kelas pertama adalah myapp, dimana yang di sini myapp ini dia akan dipanggil oleh function ini. Nah, ini dimana dia extendnya adalah stateless widget. Nah, ini kita akan bahas stateless widget itu seperti apa. Stateless widget itu adalah widget yang ada di Flutter. Jadi Flutter itu semuanya adalah widget. Nah, intinya seperti itu. Nah, di sini ada title. Title ini menandakan bahwa nama aplikasinya, title aplikasinya adalah Hello World Demo Application. Terus timnya adalah tema. Dim ini adalah tema dari aplikasi kita nanti warna apa atau apa. Selanjutnya ada home, my home page. Nah, ini intinya adalah nanti pada saat aplikasi jalan, dia tidak hanya memanggil function ini, tapi dia akan memanggil menu home-nya atau kelas lain, dimana kelas lain itu adalah ini. Jadi kita bisa memanggil kelas dalam kelas ya. Nah, ini caranya seperti ini. Bisa nggak kita nggak perlu pakai ini? Bisa, tinggal hapus saja nggak apa-apa. Nah, di dalam ini nanti dia yang akan muncul adalah tema, terus ini hello world ini, terus nanti akan muncul informasi ini. Informasi ini adalah ini. Nah, coba kita lihat ya nanti ya. Kita coba sudah selesai belum ini? Oh, masih proses. Jadi untuk proses awalnya memang agak lama ya. Di mana nih? Di lib main dart ini ya. Nah, ya benar ini. Sambil nunggu ini ya selesai proses. Nah, kita coba kopas aja ya, copy paste material dot ini. Nah, kita copy, kita pastekan di sini. Ini sambil nunggu jalan juga. Ini lumayan lama nih, masih downloading satu file juga. Nah, jadi di sini untuk apa ya? Bisa aku bilang untuk tampilan view-nya kita beda sama yang Android ya. Yang Android yang biasa itu nggak ada view-nya. Di sini kalian di sini view-nya nggak ada kan? Nah, katanya sih kita kira-kira aja ini. Kita tahunya gimana sih view-nya nanti? Nah, view-nya kita tahu atau enggak itu pada saat kita ngerunning aplikasinya, view-nya benar atau enggak. Nah, ini. Kita coba aja. Jadi dia ngodingnya di lib, di folder lib. Oke, ini kayaknya sudah. Kita kopas. Nah, ini kan sudah, kita kopas aja ya. Nah, ini kita akan bahas nanti ya widget itu seperti apa di Flutter itu. Nah, kita sudah kopaskan. Selanjutnya kita coba run main dart. Oke. Aplikasi run. Please connect to device. Oke. Berarti kita harus now connected device, please connect device rc flutter.dev. Nah, di sini ternyata dia perlu instalasi ya. Instalasi lagi. Aduh, ini lama nih.
file, project structure, terus di sini ya kita pilih SDK-nya ya. Ternyata belum dipilih saya SDK-nya. Baru kita coba ini. Nah, coba ya, bisa nggak? Bukan bisa. Ya bisa, ternyata emang belum dipilih ya. Nah, kita coba tunggu. Nah, setelah menunggu beberapa menit, ternyata dia masih install beberapa aplikasi dan ternyata ini sudah selesai. Beberapa aplikasi tambahan ya, tools atau modul yang ada di Android Studio, sehingga dia bisa menjalankan Flutter. Nah, maka setelah kita tunggu berapa lama, dia akan muncul seperti ini, Hello World, sama persis seperti tutorial yang sudah ada. Nah, ini. Nah ya, sudah sama persis ya. Oke, itu aja sih untuk video kali ini. Jadi kalau misalkan Anda mau tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Untuk referensinya untuk penyelesaian beberapa masalah tadi, nanti akan aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, itu aja sih. Kurang dalamnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.